Halo, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Hilman Taris Mutakin. NIM saya 130 120 4208 dari kelas IF 4408. Ah, Kali ini tugas minggu 8, pertemuan 8, kita bakal unboxing sebuah materi. Orang lain unboxing HP gitu, laptop, tapi kita bakal unboxing materi. Materi yang bakal kita bahas, yang bakal kita unboxing, itu ada list, tuple, tuple, set, dictionary. Uh, saya baru belajar Python tahun ini pas masuk kuliah. Uh, Sebelumnya saya sudah pernah mencoba bahasa pemrograman lain. Yang baru saya kenal di sini baru list doang nih. List itu merupakan fungsi untuk menampung banyak data dalam satu variabel. Tapi nggak tahu nih, apakah sama atau enggak dengan bahasa pemrograman lain. Dan apa itu tuple, apa itu set, apa itu dictionary, kita bakal unboxing sekarang. Let's go. Kita share screen dulu. Yoi bro, mantap. List tuple set dictionary. Ini modulnya ada dari modul Bapak Said Al-Farabi. Ini GitHub-nya keren banget sih, lengkap. Jadi materi pertama itu adalah list. Tapi sebelumnya kita baca dulu pendahuluannya. Membahas soal struktur data built-in dari Python. Sebelumnya kita telah mengenal menggunakan data bersifat primitif. Data itu berdasar primitif itu kayak integer, string, float, boolean. Nah, itu tipe data. Data tersebut hanya menyimpan satu buah nilai saja, sedangkan pada pemrograman banyak sekali kebutuhan untuk menyimpan dan memanipulasi sejumlah data. Untuk itu sekarang kita akan membahas struktur data yang intinya berarti sama ya. Kita bisa menyimpan banyak data dalam satu variabel. List. Ada beberapa karakteristik tipe data list. Pertama, list dapat menyimpan elemen dengan tipe data berbeda-beda. List mempunyai indeks atau posisi sehingga elemen tersimpan terurut berdasarkan indeks. Posisinya berarti ya. List dan elemen list bersifat mutable, artinya list dapat diubah dan immutable kayak ini. Tidak, list boleh redundan. Sebelumnya kita buka project dulu. Kita bikin new file Python. Sebelumnya ini saya menggunakan IDE khusus Python dari IntelliJ, namanya PyCharm. Kenapa pakai ini? Karena senang aja sama produk IntelliJ dan mudah digunakan. Gitu. Kita masuk list. Di sini codingannya
Oh, jadi kalau kita buat list di Python itu kita tinggal bikin variabelnya dan menggunakan kurung ini, kurung persegi. Jadi kalau variabel bisa biasa kayak gini, 10, tulis pakainya kurung kotak. Nah ini nih, seperti yang udah dikatakan tadi, kalau list ini bisa menyimpan banyak data dalam satu variabel. Contohnya kayak di variabel mylist2 ini. Itu menandakan bahwa mylist2 memiliki banyak data. Datanya data 1, data 2, 3, 3. Ini tipe data yang ada di dalam list ini bentuknya integer, tipe data integer. Nah ini yang keren nih. Saya biasa pakai bahasa pemrograman Kotlin atau Java. Java tuh harus ditentuin dulu gitu. Tipe data yang ada di list itu apa. Tapi kalau di Python bisa dikombinasiin juga. Contohnya di mylist3 ini ada tipe data boolean, ada tipe data integer, tipe data string. Ini bisa dikombinasi, keren sih. Mantap. Mylist4, oh ini multidimensional array gitu. List dalam list jadinya. Ini list, tapi data pertama itu bentuknya list juga, data kedua bentuknya list juga. List 5, nah bisa juga bentuknya kayak gini. Jadi kita pakai fungsi list dan di dalamnya pakai kurung kotak lagi. Gitu. Kalau kita print semuanya, terus kita jalankan. Nah, ini list kosong, ini list 2, list 3, multidimensional list atau multidimensional array. Jadi ada 1, 2, 3. Oke, ini sama aja bentuknya ya. Jadi mylist 2 ini sama mylist 5 ini sama aja. Cuma ini dipertegas sama fungsi ini list, jadi kita tahu nih list. Oke, mantap. Next, mengakses elemen list. Nah, list atau array itu bisa kita akses menggunakan index namanya. Oke, jadi sama aja. Contohnya, sorry, komen dulu deh tadi. Nah, 3. List 2 dengan indeks 2. List 2 dengan indeks 2. 3. Nih, kita akses yang ini berarti. Nah, ingat list itu indeksnya dimulai dari 0. 1 itu indeksnya 0, 2 indeksnya 1, 3 yang pertama ini indeksnya 2, 3 yang kedua ini indeksnya 3. Di sini mulai indeks ke 0. Gitu. Coba lagi misalkan 2 indeks ke 1. Kita akses nilai 2 ya. Benar. Nah, benar.
kita mengakses 2 nih. Oke, mantap. Next, oke, list 3. Kita copy semua deh. Ini buat baris yang ke-20, ini kayak tadi yang udah jelasin ya. Kita akses nilai 3 dengan indeks kedua. Untuk list 3, kita akses nilai true. Nah, sini true. Berarti indeksnya ke 0. Karena dimulai dari 0 ya kan. Nah, 0. Kalau di sini mau akses 3, berarti tinggal tiga. List 4. List 4 itu multidimensional array. Jadi ada dua data besar gitu kan ya. Data yang pertama ini blok yang datanya 90,90, yang kedua itu datanya 100 sama 90. Nah, di bawah ini kita mau akses list dalam list. Caranya tinggal variabelnya sama kayak sebelumnya, kita tambahin indeksnya. Berarti data pertama itu berarti yang ini. Terus tambahin indeks ke 0. Jadi kita mau akses data ke 1 dengan indeks yang 0, berarti 100. Nah, benar kan? Oke, mantap. Akses dengan indeks negatif. Oh, jadi negatif tuh buat mengakses elemen terakhir. Oh, keren juga. Oke, kita copy. MyList 2 dengan indeks, iya benar, 3. MyList 3 dengan indeks min 3. Oh, oke. Jadi kalau datanya sedikit sih kita bisa manual gitu kan, nggak usah pakai negatif 1, kita tulis saja 3 gitu kan buat MyList 2. Tapi ini mungkin dipakai buat apa, gimana kalau misalkan datanya banyak gitu kan, kita mau misalkan ribuan data, terus kita mau akses nilai terakhirnya. Masa kita hitung satu-satu dulu itu data 0, 1, 2, 3 berapa sampai terakhir. Kan nggak mungkin. Makanya Python keren. Dia ngasih indeks ini jadi negatif 1 untuk mengakses nilai terakhir. Jadi muter gitu. 1 ini kan indeksnya 0, 1, 2, 3. Ketika kita negatif 1 berarti dia mau dimulai dari sini, dari akhir. Makanya di sini MyList 3 dengan indeks negatif 3 itu akses yang true. Berarti ya bisa disimpulin kalau misalkan indeksnya negatif, itu data yang paling terakhir itu negatif 1. Data 2 ini berarti negatif 2. True ini berarti negatif 3. Kalau pakai negatif berarti mulai bukan dari 0 ya. Tapi kalau misalkan positif, itu mulai dari 0 datanya. Indeks datanya maksudnya. Oke. Error. Oh ini. Kita coba.
Malis 6. Komentarnya Malis 5 belum ada. Mungkin Malis 6 belum ada kayaknya. Tipe. Barang. Oke. Jadi kita nggak punya nih variabel Malis 6. Makanya dia munculin error. Kalau misalkan nggak pakai try except, gimana sih? Itu bakal jadi kayak gini. Ya, bukan bahasa manusia gitu. Biar manusiawi, makanya pakai try buat handle pesan apa yang mau dikeluarin ketika error. Jadi programmer bisa baca juga. Kenapa sih bisa error kayak gitu? Jadi, kalau misalkan kita ganti mylist 5 dengan indeks ke 0, itu bisa. Oh, sorry. Kok nggak bisa? Iya benar. Di print dulu, Pak. Nah, 1. Ganti 6 atau 7. Nah, kalau misalkan IDE itu anaknya gini. Ya ada error. Kalau misalkan ada sesuatu hal yang ganjal gitu. Contohnya malis 6 itu nggak ada di list variabel ini. Di malis 2 nggak ada malis 6 gitu. Jadi Python, IDE Python ini kebaca kalau misalkan malis 6 ini nggak ada. Dia udah ditandain merah tuh. Jadi kalau misalkan kasusnya kalian pakai IDLE gitu, atau kalian pakai notepad biasa yang nggak ada linternya kayak gini buat error gitu, ya harus pakai sorry try except. Sama yang bawah juga. Kalau kita copy, kita jalanin, sini ada 4. Nah, jadi kalau ya benar berarti. Jadi kalau kita akses, ini kan mailbox 2 itu ada 3 indeks kan, indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3. Nah, indeks 4 nggak ada, out of range namanya. Dia menghasilkan exception merah kayak tadi tuh. Jadi kita harus handle. Nah, kalau gini kan, kalau kayak sebelumnya tadi udah ada tanda merah gitu. Tapi kalau misalnya kayak gini kan nggak ada. Kita nggak tahu length dari si mylist 2 ini berapa. Kalau kayak gini kasusnya, kita handle pakai try except. Nah, muncul nih errornya apa? Is out of range. 3 di sini masih bisa. Selanjutnya, mencari indeks pada list. Kalau tadi kita mencari data dalam indeks, kita menggunakan indeks. Tapi sekarang kita mencari indeks menggunakan data yang berapa. Contoh mylist 2, fungsi. Gimana? Sorry. Nah ini nih. Kita pakai fungsinya indeks.
Oke, berarti bacanya kayak gini. MyList 2 tolong carikan indeks dari nilai 2. Ini nilai 2 ini berapa indeksnya? Jadi kalau misalkan kita hapus yang jadi 1, harusnya indeksnya 0 kan, ngeprintnya 0. Iya, betul. Sama yang lain juga. List 3 cari yang indeksnya, yang datanya true sama 0 juga. Namun harus hati-hati jika nilai yang dicari tidak ada dalam indeks, maka munculkan exception. Sama kayak tadi. Kita harus handle kalau misalkan indeksnya out of range atau di luar batasnya, kita harus handle pakai try except. Sama kayak indeks ini, kalau misalkan datanya nggak ada di dalam list, terus kita mau cari indeksnya, kan nggak bisa tuh. Makanya Python bakal ngeluarin exception atau error. Jadi harus dihandle juga pakai try catch, try except. Sorry. Cek keanggotaan, apakah 10 ada dalam list. Oke. Nah, ini keren nih. Kita bisa print juga apakah data 10 ada dalam MyList 2. False. Tapi kalau misalkan data yang ada nih, contoh data 2 ada dalam list 2, ada. Keren. Bisa pakai if else. If 2 in 2, misalkan print ada datanya bro. Kalau misalkan nggak ada, biasa kalau if pakai else ada datanya. Nah, keren. Salah ada di ini soal waktu itu yang kita input hari ada enggak atau enggak. Kita bisa kayak gini, kita modifikasi gitu kan, misalkan nama-nama hari, list datang string, Rabu, Kamis, masukin input user, apakah input user dalam nama hari ini, misalkan Selasa, ada Selasa, nggak ada karena kita inputin S-nya kecil, sementara yang ada di dalam list itu S-nya besar. Oke, mantap. Next, selanjutnya iterasi. Oke, ini bisa nih pakai for. Jadi for itu salah satu fungsinya untuk melooping data yang datanya itu berupa iterable data. Ya kayak range,
kayak list itu bisa pakai for. While itu pakainya kalau kita nggak tahu kapan harus berhenti kan, tapi kalau ini kita udah tahu berapa panjang dari listnya. Contoh saya ngeluarin data dari mylist 2, nah keluar. Kalau mau ke kanan tinggal pakai n tip 2, nah keluar semuanya. Kita ganti misalkan mylist 5, mylist 3 deh. Nah, sama. Slice pada list, slice. Oke. Masa satu persatu. Oh, jadi kita bisa akses data dengan range gitu. Jadi kalau misalkan kita punya 5 buah data, terus kita mau akses data dari data 1 sampai data 3, kita bisa gitu pakai slicing ini. Oke. Copy my list. Nah, my list ini punya banyak data. Nah, jadi kalau tadi indeksnya itu cuma indeks doang gitu, tapi kalau slicing itu ada 2 parameter nih di dalam kurung kotaknya. Parameter pertama itu bentuknya start, yang kedua itu n-nya kapan. Kita jalanin. Nah, jadi ada nilai 90, 80. Jadi kita mau akses indeks ke 0 hingga 85. Indeks ke 5 ya, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi cuma sampai sini. Coba kalau 6 sampai 100. Ah ya benar. Berarti kurang dari 5. Ini kurang dari 6. Sama kayak range berarti kan ya. Kalau misalkan range itu 0,5, itu berarti cuma 0, 1, 2, 3, 4. Sama berarti mylist juga. Oke, kita lanjut. Kita ada dulu. Kalau yang bawah ini startnya dari min 3, berarti 98 ya. Sampai terakhir, berapapun banyak nilainya gitu. Jadi tinggal dikosongin aja. Tapi kalau misalkan start, oke. Jadi ini sama kayak 0 gini ya, 0, sama kayak 0. Jadi kalau kita kosongin gini, berarti dari awal 90 sampai indeks keempat 0, 1, 2. Lanjut, menambahkan elemen. Menambahkan sebuah elemen di akhir list menggunakan append. Menambahkan beberapa buah elemen sekaligus di akhir list menggunakan extend. Coba. Oke. Sini saya punya mylist, isinya 1, 2, 3. Duanya ini string ya. Terus kita mau nambahin 4 di akhir
indeksnya. Ya, kita punya data 4 di sini tuh. Di akhir ya. Kalau kita mau extend sama aja sih. Beberapa buah elemen sekaligus di akhir list. Oh, jadi kalau append tuh gak bisa bentuknya list lagi gitu ya. Kita coba deh. Ya bisa aja. Cuma tapi bentuknya list kayak gini ya. Jadi list dalam list nantinya kalau misalkan kita pakai append. Jadi, nggak bisa, emang harus satu gitu kan. Ya. Kalau kita misalkan nambahin banyak data di akhir list tanpa jadi sebuah list lagi, itu pakainya extend berarti. Kalau misalkan pakai append, kita tambahin list, malah jadi indeks ke 5-nya itu jadi list lagi, list dalam list jadinya. Extend halo. Nah, oh ya. Jadi kalau pakai extend ini berarti kita mengconvert masing-masing karakter dari string. Jadi H ini satu karakter, A satu karakter, L satu karakter, O satu karakter. Sah gitu. Macam split. Dia split gitu. Kalau append itu jadi satu string gitu. Utuh 4 kayak gini. Nggak dipisah-pisah. Jadi extend itu emang khusus buat nambahin list dalam list. Tapi bentuknya nggak bakal jadi list nantinya di listnya. Oke. Insert, menambahkan 100 di indeks ke 1. Oh, jadi kalau pakai insert itu bukan nambah di akhir aja, sebenarnya bisa nambah di akhir juga. Kalau misalkan kita pakai min 1 gitu. Min 1 tuh. Di sini. Harusnya di akhir dong. Berarti insert ini gak bisa dipakai berarti buat nambahin data di akhir. Dari awal berarti kan 100 sih ya, tapi nggak bisa di terakhir gitu. Ya benar. Bisa. Selanjutnya mengubah elemen list karena oh ya berarti list ini sifatnya mutable. Karena sifatnya mutable, maka elemen list dapat update nilainya dengan reassignment. Mutable, immutable. Harusnya mutable ya. Tapi nggak apa. Yes, jadi codingan ini kita mau ubah indeks ke 0 itu jadi 10 nilainya. Terus kita mau update misalkan ya, data mylist indeks ketiga hingga ke 5, berarti sini 4 ya. 3,4, 2 data gitu. Kita bisa juga diupdate. Tinggal reassign aja kayak kita assign variabel. Kalau menghapus, kita bakal sini di codingannya ada remove, pop, sama clear. Ini berarti oh ya menghapus, benar, menghapus semua elemennya. Kalau pop menghapus berdasarkan indeks, jadi indeksnya berapa dihapus. Tapi kalau remove itu kita menghapus data
di dalam list berdasarkan nilainya. Bisa dilihat kalau kita mau hapus nilai 80, coba. Nah, data pertama kita hapus nilai 80, ini jadi langsung 90,95. Kalau pop itu berarti indeks keempat, 1, 2, sorry, 1, 2, 3, 4, 85 berarti. Hmm, sama 1, kok 4 ya? Kalau 3, 85 yang 1. Ya benar. Kayak plus 1. 1, 2, 3, 4, 5. Kita in open proses 90 nggak hapus. Iya benar. Oh iya lupa. Sorry. Ini kan datanya udah dihapus 1 nih. 80, jadi 80-nya nggak ada. Di indeks ratanya 90, 95. Benar berarti. Ya berdasarkan menghapus nilai terakhir. Oh, jadi kalau misalkan kita mau hapus nilai terakhir, gak perlu min 1 lagi. Lo kalau min 1 sama nggak? Sama aja. Tapi kalau kita kosongin secara default tuh berarti nilainya min 1 atau menghapus nilai terakhir dari elemen list. Sama, oh iya, berarti kita bisa simpan lagi hasil dari popnya ke variabel. Oh iya, nilai berapa yang di pop? Ini tupal nih baru nih. Tupal. Kalau di Java tuh kok nggak salah nggak ada ya tupal. Kalau di Kotlin kalau nggak salah ada. Lupa deh. Tupal dapat menyimpan elemen dengan tipe data yang berbeda, sama kayak list. Tupal mempunyai indeks, oke, sama juga. Tupal dan lain-lain bersifat immutable. Oh, artinya tupal tidak dapat diubah. Oke, dan elemennya tak dapat diganti. Jadi mau keadaannya apapun, tupal ini nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang, dan nggak bisa diganti. Jadi fixed datanya. Itu. Elemen tupal boleh redundan. Oke, berarti boleh ada data yang sama. Bedanya kalau list tadi pakai fungsi list, kalau tupal pakai fungsi tupal. Tapi tupal nggak bisa pakai, tahu bisa nih, kan pakai kurung-kurung biasa aja. Kalau list itu pakai kurung kotak, kalau tupal pakai kurung biasa aja bisa. Oke, kita copy coba.
print tupelnya kosong, buka dan tutup kurung, tipenya tupel. Oke, benar. Oh, jadi gak pakai kurung pun berarti defaultnya tupel bukan list. Tupel habis satu item maka perlu menambahkan satu buat koma setelahnya. Oh iya benar. Jadi buat kita nandain nih, misalkan si tupel itu, variabel itu tipenya tupel, kita harus pakai koma. Karena kalau nggak pakai koma, itu bakal jadi primitif tipe datanya, integer kalau kayak gini. Kalau tanpa koma maka tidak akan menjadi tuple. Ya. Iseng deh. Tambahin nah itu. Nah, kita tambahin. Kita resign jadi 10. Error. Nggak bisa di resign ya. Biar enggak berantakan. Akses elemen tuple sama kayak list berarti. Sama aja. Mengubah, menghapus. Karena tuple tidak bisa dimodifikasi, namun seandainya ada elemen atau bersifat mutable, maka kita bisa memodifikasi. Oke. Jadi kalau di dalam tuple ada list, berarti list itu kan bisa diubah tuh datanya atau bisa ditambah. Jadi bisa tuh selama datanya itu mutable. Oke, mantap. Iya. Set dapat menyimpan elemen dengan tipe data berbeda-beda, namun elemen harus bersifat immutable. Set tidak dapat nggak punya indeks ya. Elemennya acak berarti. Dapat diubah, namun elemennya tidak dapat diubah. Oke, bisa ditambah, nggak bisa diubah. Itu set. Elemen set tidak redundan, unik. Kalau di sini ada contohnya, kita bikin set. Oke, set list tadi pakai kurung kotak, tuple pakai kurung biasa, set pakai kurung kurawal. Di sini ada contoh data 1, 4, value sama 4. Di 4-nya ada 2, tapi ketika di print itu 4-nya cuma 1. Ya berarti ketika ada data yang sama atau redundan, maka si Python bakal bikin si datanya yang disatuin aja. Oke. Jika set awal kosong, maka membuat set yang bisa menggunakan nggak bisa langsung kurung kurawal ya. Kalau datanya kosong, berarti harus pakai pakai fungsi set buat menandakan bahwa variabel tersebut tipe datanya set. Kalau tidak, langsung kurung kurawal itu nanti default data type-nya itu malah dictionary. Dictionary apa? Belum tahu. Lanjut dulu. Kalau kita mau akses elemen, saya tuh nggak punya indeks ya. Jadi pengaksesan elemen juga cek anggota.
dan tidak konsisten. Jadi hati-hati kalau misalkan pakai set, karena set itu datanya nggak berurutan, nggak punya indeks, jadi mau acak, kayak RAM lah, random access memory, diacak. Menambah satu item dengan add, bisa di add, tapi nggak bisa diupdate. Add 5, oke. Kalau kita mau add banyak data, pakainya update berarti. Unhashable type list. Ya, oh, kalau misalnya kita pakai add itu cuma bisa satu data doang. Kalau kita paksain pakai banyak data, maka keluarnya error. Unhashable type list. Oke. Tapi kalau kita pakai update, itu bisa banyak data. Oh, tuple bisa tuh. Oh, beda tipe data lagi. Makanya kenapa bisa tuple. Mutable namun tak bisa diubah atau diganti setelah ditambahkan ke dalam set. Nggak bisa diupdate, tapi bisa dihapus atau ditambahkan. Elemen set dapat dihapus dengan fungsi remove, nilainya berapa, maka akan menimbulkan exception jika nilainya nggak ada di dalam list. Elemen set dapat juga dihapus dengan discard jika nilai tidak ada dalam set, maka tidak menimbulkan exception. Oh, bedanya kalau remove itu kalau nggak ada datanya itu bakal terjadi exception. Kalau discard itu nggak ada exceptionnya. Elemen set dapat dihapus dengan pop. Pop akan menghapus satu buah sembarang elemen. Sembarang elemen. Dan beretur elemen yang dihapus tersebut. Oke, lanjut. Dictionary karakteristiknya data tersimpan dalam bentuk key value. Data key value itu kayak di PHP kalau nggak salah. Ada key value atau objek di JavaScript. Key-nya immutable dan unique, sedangkan value boleh. Oke. Tidak punya indeks sehingga elemen memiliki urutan. Berarti nanti kita bakal aksesnya pakai key-nya itu. Key 1, 2. Oke. Betul kayak gini nanti. Mydeclima. Oke. Oh iya benar. Jadi key value-nya itu nggak boleh mutable. Karena list sifatnya mutable, jadi nggak boleh. Tapi kalau di sini ada contohnya, ada key yang bentuknya tuple itu bisa. Karena tuple sifatnya immutable. Oke. Coba deh, sekarang kita mau print di 3 dengan indeks yang 1.
foldernya string 1. Oke, kita mau keluarnya dictionary lagi. Iya beneran nih. Oh, bisa jadi objek juga berarti. Pakainya dictionary. Untuk akses elemennya ya, ini tadi saya contohin ya, pakainya sama kayak array gini, tapi dia bentuknya key, bukan index. Key-nya apa, kita masukin. Atau bisa juga pakai fungsi di sini ada get. Sama. Sorry. Gitu. Jadi kalau ini enaknya juga pakai IDE, itu kalian bisa lihat fungsi yang bisa diakses dari dictionary itu apa aja. Update anggotaan sama pakai iterasinya bisa diiterasi juga. Tapi di sini pakai item ya. K. Oke. Ini apa? Oh, kalau kita mau pakai dictionary itu ada dua variabel di for-nya. Ada buat nyimpan key-nya sama buat nyimpan value-nya berapa. Penggantinya cuma kayak array. Kalau mau nambahin langsung aja nambahin. Dictionary key-nya apa, value-nya apa. Menghapus pakai pop dengan key. Mengembalikan value. Oke. Satu berarti satunya dihapus. Dia bakal nge-return value-nya apa. Oke. Item sembarang tuple. Oke. Selesai. Jadi buat Python kita punya banyak pilihan untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel. Kita bisa menggunakan list. List itu enaknya fleksibel, bisa diupdate, bisa di delete, bisa ditambah atau dihapus datanya, dikurangi. Bisa diupdate. Enak, lebih fleksibel. For tuple itu mirip sama list, cuma datanya nggak bisa diubah dan nggak bisa tidak dapat diubah dan tidak dapat diganti. Oke, tidak dapat diubah ini nggak bisa ditambah atau dikurang dan nggak bisa diganti. Jadi fix kalau tuple. Isi datanya sama aja, bisa kayak list, bisa beda-beda tipe datanya. Tapi di tuple ini kita bisa ubah data selama datanya sifatnya immutable kayak list. Kalau misalkan di tuple ada list, kita bisa update isi dari listnya. Good. Kalau set tuh bedanya dia nggak punya indeks, dia bakal random nyimpen datanya. Dan kalau kita mau akses data itu
kayak gini ya, pakai iterasi gini buat aksesnya, karena nggak punya indeks, kita nggak tahu berapa indeksnya. Ditambahin, bisa ditambah set, enak. Mengubah elemen set, bisa di-update juga. Maksudnya, sorry, bukan bisa di-update. Nggak bisa di-update, tapi bisa ditambah atau dikurangi. Kalau set dictionary, ini bisa dipakai jadiin objek juga. Key value data, ya mirip PHP, key value data. Kalau key value itu bisa ditambah, bisa dikurangi, bisa di-update juga. Mirip list. Cuma ada key-nya. Jadi aksesnya bukan lewat indeks, tapi lewat key. Oh, Python lengkap. Mungkin nanti ini dipakainya sesuai kebutuhan aja gitu. Kapan kita pakai list, kapan kita pakai tuple, kapan kita pakai set, kapan kita pakai dictionary. Tergantung nanti kebutuhannya seperti apa. Apakah kita butuh update atau enggak nanti dalam listnya, atau kita butuh data yang fix doang, kita butuh data yang banyak tapi kita pakainya key value datanya gitu. Sesuai kebutuhan tapi bagus, keren, fiturnya lengkap. Mulai suka nih sama Python. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton. Semoga bermanfaat ilmunya. See you.